Kita lihat media gambar di samping. Dibaca panjang. Sekarang perhatikan media gambar di samping. Idhar halqi. Kita lihat media gambarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah adik-adik dan juga bapak ibu saudara semuanya masih belum lancar di dalam membaca Al-Quran, kemudian masih belum memahami ilmu tajwid, atau merasa kesulitan di dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan, kemudian ditambah media gambar di dalam penjelasannya. Harapannya itu semoga adik-adik dan juga bapak ibu saudara semuanya dapat bisa langsung dengan mudah dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran. Kemudian nantinya juga dapat langsung bisa mempraktekkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran di surah apapun dan di ayat manapun. Karena dengan kita belajar tajwid, kita memahaminya, kita bisa menerapkan dengan sendirinya ketika kita membaca Al-Quran, maka tentu itu akan memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Semoga bagi yang belum lancar bisa secepatnya lancar di dalam membaca Al-Qurannya. Kami juga senantiasa mendoakan semoga saudara semuanya senantiasa diberikan rezeki yang berlimpah dan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingganya dengan rezeki yang berlimpah dan barokah tersebut semoga nantinya dapat beribadah umroh dan haji ke tanah suci Mekah. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya di sini kami sangat merekomendasikan sekali ya bagi yang belum lancar dalam membaca Al-Quran untuk dapat memiliki Al-Quran yang kami pegang ini di rumah. Untuk produknya telah kami cantumkan di dalam video ini. Mana tahu berminat nanti ya dapat langsung diklik dan juga dapat langsung untuk dibeli. Mengapa kami sangat menyarankan? Apakah kami disponsori? Tentu tidak. Kami sangat menyarankan karena Al-Quran yang kami pegang ini desainnya sangat bisa membantu sekali untuk membantu melancarkan bacaan Al-Quran. Karena di dalamnya ini telah dilengkapi dengan 2 tulisan huruf Arab. Jadi ada huruf Arab sambung seperti yang kita lihat pada umumnya di dalam Al-Quran. Kemudian di bawah huruf Arab sambungnya itu ada tulisan huruf hijaiyah per huruf. Ditulis per huruf seperti halnya kita belajar Iqra 1 itu. Iqra 1, Iqra 2 ya, ditulis per huruf ya. Kemudian di bawah tulisan huruf Arabnya juga ada tulisan Latinnya. Jadi kalau kita bingung nih, kita latihan melancarkan bacaan, kita bingung apa bacaannya, kita bisa baca dulu tulisan huruf Latinnya, atau kita bisa baca tulisan huruf Arab yang dipisah-pisah per hurufnya itu, seperti itulah. Dengan kita latihan semacam itu, insya Allah akan lebih mempercepat supaya kita bisa lancar di dalam membaca Al-Quran. Kalau yang kami pegang ini ukuran yang sedikit lebih kecil, itu harganya di bawah 100.000. Nah, kemudian ada ukuran yang lebih besar, itu bagi yang sudah lansia gitu ya, itu bagus sekali untuk memakai ukuran yang lebih besar daripada ini. Itu harganya sekitar 150 ribuan. Nah, beli sekali dapat dipakai puluhan tahun bahkan oleh seluruh anggota keluarga. Baik, mari langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Kita lanjutkan kembali belajar mengaji Al-Qur'an dengan penjelasan tajwid yang nantinya akan kami jelaskan dengan pelan-pelan. Harapannya agar dapat langsung bisa dipahami dengan mudah. Dan sekarang ini kita masuk pada surah Ali Imran ayat yang ke-113. Mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu dengan pelan-pelan surah Ali Imran ayat yang ke-113 ini. Kami bacakan dengan pelan-pelan agar mudah untuk diikuti, terutama bagi yang belum lancar ya, untuk melatih melancarkan bacaan Al-Qur'annya. Baru setelahnya sama-sama kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan juga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qaimatun yatluna ayatillahi ana
laili wa hum yasjudun. Sekarang mari bersama-sama kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Pertama di sini. Laisu. Ada huruf ya sukun, ini huruf ya tanda sukun itu seperti ini. Huruf ya sukun, huruf sukun itu biasanya juga disebut dengan huruf mati, huruf sakinah. Itu maksudnya sama saja, tandanya itu ya seperti ini. Supaya tidak bingung ya. Kita lihat media gambar di samping. Huruf lin ada 2. Sekarang perhatikan yang di kotak nomor 2. Nah, di kotak nomor 2 di situ dapat kita lihat ya. Ada huruf ya sukun atau huruf ya mati, sebelumnya harokat fathah, tanda baca fathah, yaitu huruf lin. Nah, contoh ini dalam bacaan kita baca Al-Qur'an bertemu ya sukun. Ada huruf ya, ada tanda sukun. Nah, sebelum ya sukun sebelah sininya nih ada ini nih. Harokat fathah, ini baris miring di atas. Huruf ini namanya harokat fathah. Ada huruf ya sukun sebelumnya harokat fathah atau tanda baca fathah. Maka huruf ya sukunnya huruf lin. Maka kita baca lunak. Laisu sawa, seperti itu. Su dibaca panjang. Sekarang perhatikan media gambar di samping. Di situ ada bacaannya rumus mad tabi'i atau mad asli. Jadi mad tabi'i atau mad asli itu memiliki 3 huruf mad. Jadi huruf mad itu jumlahnya ada 3. Apa-apa saja huruf-huruf mad itu? Seperti rumus 1, rumus 2, rumus 3 yang warna-warna hitam itu. Huruf beserta tanda bacanya. Itulah huruf mad. Fungsinya untuk memanjangkan huruf seperti itu. Nah, jadi kalau pada mad tabi'i nantinya di dalam Al-Qur'an itu untuk menunjukkan tanda panjang, huruf-huruf mad itu bisa ditulis tuh dalam bentuk seperti rumus 1, rumus 2, rumus 3 yang warna-warna hitam itu. Yang maksudnya dari segi tulisan huruf madnya itu dia tampak, huruf madnya itu dia kelihatan untuk menunjukkan tanda panjang pada mad tabi'i. Kemudian juga nantinya pada mad tabi'i bisa juga huruf-huruf mad tersebut dari segi tulisan dia tidak tampak. Jadi huruf-huruf mad yang warna-warna hitam itu dia dari segi tulisan dia tidak tampak. Huruf madnya itu hanya dikira-kirakan. Diberilah tanda-tanda panjang seperti rumus 1, rumus 2, rumus 3 yang warna-warna biru itu. Kemudian ini juga penting untuk diingat ya. Kalau yang memakai rumus 1, rumus 2, rumus 3, kalau yang memakai rumus-rumus tersebut nanti adalah huruf hamzah, maka nanti namanya adalah mad badal. Nah, itu perlu untuk kita ingat ya. Karena nanti di sini kita ada setidaknya ada 2 kali ya menjumpai mad badal. Kalau yang memakai rumus-rumus tersebut gitu. Adalah huruf hamzah, nanti dia namanya adalah mad badal. Nanti kita jelaskan dengan lebih mendetail tentang mad badal ya. Pertama sini su dibaca panjang. Su dibaca panjang. Sekarang perhatikan huruf mad yang terletak di rumus 2 yang warna hitam. Nah, di rumus 2 warna hitam sudah perhatikan di situ ya. Di rumus 2 warna hitam kan di situ ada huruf waw sukun, ada huruf waw mati di rumus 2 warna hitam. Ada huruf waw sukun atau waw mati. Sebelum waw sukun di situ ada harokat dhammah tuh ya, ada tanda baca dhammah. Di bawahnya ada titik-titik tuh. Di bawah tanda baca dhammah tuh. Titik-titik di sana itu maksudnya nanti di situ letaknya huruf yang dibaca panjang yang memiliki tanda baca dhammah itu tadi. Jadi kalau kita simpulkan dari awal cara kita memahami rumus 2 yang warna hitam, yakni kalau baca Al-Qur'an bertemu waw sukun, sebelum waw sukun ada huruf yang memiliki harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammah dibaca panjang. Ini kita baca Al-Qur'an bertemu waw sukun, ada huruf waw, ada tanda sukun. Sebelum waw sukun sebelah sininya nih ada ini nih, ada harokat dhammah ini, ada tanda baca dhammah ini. Di sini ada waw sukun, sebelum waw sukun sebelah sininya ada harokat dhammah, ada tanda baca dhammah, maka huruf yang memiliki tanda baca dhammah ini kita baca panjang nih, huruf yang memiliki harokat dhammah nih. Soalnya su dibaca panjang, mad tabi'i panjang 2 harokat seperti rumus 2 warna hitam itu. Laisu sawa'a, wa dibaca panjang. Ini namanya adalah mad wajib muttasil. Namun pada awalnya itu namanya mad tabi'i. Namun yang perlu untuk kita ketahui terlebih dulu, kenapa kok wa dibaca panjang, tanda panjangnya mana gitu. Sekarang perhatikan rumus 3 warna hitam. Di rumus 3 warna hitam kan di situ ada alif. Alif ya. Sebelum alif di situ ada harokat fathah tuh ya, ada tanda baca fathah. Di bawah harokat fathah di situ ada titik-titik.
Titik-titik di sana itu maksudnya nanti disitulah tuh letaknya huruf yang dibaca panjang, yang memiliki tanda baca fathah, yang memiliki harokat fathah itu tadi. Jadi kalau kita simpulkan dari awal, cara kita memahami huruf mad yang terletak di rumus 3 yang warna hitam itu, yakni kalau baca Al-Quran bertemu alif, sebelum alif ada huruf yang memiliki harokat fathah, ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathahnya dibaca panjang. Contoh nih dalam bacaan kita baca Al-Quran, di sini bertemu alif nih. Sebelum alif sebelah sininya ada ini, ada harokat fathah nih, ada tanda baca fathah nih ya. Karena di sini ada alif, sebelum alif di sebelah sini ada huruf yang memiliki harokat fathah ya, maka ini huruf yang memiliki harokat fathah ini dibaca panjang nih, sehingganya wa kita baca panjang. Wa dibaca panjang itu mad tabi'i pada awalnya. Kemudian mad tabi'i bertemu dengan ini, dengan huruf hamzah, tapi dia di dalam satu kata atau dalam satu kalimat, maka dia berubah menjadi mad wajib mutasil. Mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata, maka dia berubah menjadi mad wajib mutasil. Panjangnya mad wajib mutasil itu dibaca dengan panjang 4 sampai dengan 5 harokat. Boleh 4 harokat, boleh 5 harokat, seperti itu. Sawa'a. Ini kita baca sawa'a, jangan dibaca sawa. Gitu jangan. Jangan juga dibaca sawaan. Kalau berwakaf di huruf hamzah kita baca sawa'a. Mengapa begitu? Nah, ini namanya adalah mad iwad. Apa itu mad iwad gitu kan? Mad iwad itu terjadi. Mad iwad terjadi kalau kita membaca Al-Quran, kemudian kita berwakaf atau berhenti di huruf yang memiliki tanda baca fathatain. Di huruf yang memiliki tanda baca fathatain di akhir kalimat, maka dia terjadilah mad iwad itu. Dikecualikan pada huruf ta marbuthah ya. Nah, jadi kalau kita baca Al-Quran, kita baca Al-Quran nih, berwakaf di huruf hamzah nih. Nah, tadi apa kami katakan, kalau kita baca Al-Quran berwakaf ya, atau berhenti di huruf yang memiliki tanda baca fathatain, tanda baca baris 2 di atas huruf ini ya, maka terjadi mad iwad, dikecualikan pada huruf ta marbuthah. Kalau pada huruf ta marbuthah itu dia tidak terjadi mad iwad di sana, kayak gitu. Ini kita baca Al-Quran, berhenti di huruf hamzah. Huruf hamzah ini memiliki tanda baca ini, tanda baca fathatain ini. Nah, karena berwakaf di huruf yang memiliki tanda baca baris 2 di atas huruf ya, maka dia terjadi mad iwad. Nah, kita baca dengan panjang 2 harokat, dan cara membacanya itu tanwinnya ditukar menjadi fathah. Nah, maka ini yang kalau dari segi tulisan kita baca sawaan, maka ini kita baca sawa'a gitu ya, dibaca dengan panjang 2 harokat, mad iwad. Nah, di sini banyak sekali ya yang terjadi kesalahan itu di sini nih. Karena kan lihat ini di huruf hamzah ini kan setelah huruf hamzah sebelah sininya ini kan di sini nggak ada alifnya tuh kan, nggak ada alifnya tuh tertulis di sini, nggak ada dia tertulis di sini. Nah, maka orang sering salah kayak gitu, dikiranya di sini nggak ada matnya nih, tapi ada matnya walaupun di sini nggak ada alifnya. Makanya itu tadi, kalau kita baca Al-Quran itu berwakaf atau berhenti di huruf yang memiliki tanda baca baris 2 di atas huruf, nah, dia terjadi mad iwad, dikecualikan pada huruf ta marbuthah. Nah, mad iwad panjang 2 harokat dibaca sawa'a. Kemudian di sini ada tanda wakaf, bentuknya itu qaf dengan lam. Ini namanya wakaf al-waqfu aula. Jadi maknanya itu wakaf lebih utama. Jadi maksudnya itu berwakaf atau diwakafkan itu lebih utama. Jadi kalau menemukan tanda wakaf seperti ini, maka yang lebih utama itu kita berwakaf dulu, kita berhenti dulu, kita sejenak, ambil nafas, baru lanjutkan lagi bacanya, itu lebih utama. Selanjutnya di sini nun sukun setelahnya huruf hamzah. Oh, bagi bapak ibu yang belum tahu, kalau ada huruf alif ada tanda bacanya, maka itu huruf hamzah. Ini alif ada tanda bacanya, itu huruf hamzah. Jadi huruf hamzah itu bisa ditulis dalam bentuk seperti ini. Bisa juga dia ditulis dalam bentuk alif yang memiliki tanda baca seperti ini. Maka ini nun sukun setelahnya adalah hamzah, kayak gitu. Namun sebelum itu perhatikan dulu media gambar di samping. Di situ ada bacaannya nun sukun. Kemudian juga
ada bacaannya tanda baca tanwin, dan seperti yang kita lihat tanda baca tanwin itu memiliki 3 bentuk tanda baca. Nomor 1, ada baris 2 letaknya di atas huruf, namanya adalah fathatain. Nomor 2 tuh ada baris 2 letaknya di bawah huruf, namanya kasrotain. Kemudian yang nomor 3 itu namanya dhammatain. Nah, jadi kalau kita baca Al-Qur'an itu setiap bertemu nun sukun atau setiap bertemu tanda baca tanwin, maka terjadi hukum tajwid di sana dengan memperhatikan huruf setelahnya. Jadinya itu terjadinya hukum tajwid itu dengan memperhatikan huruf setelahnya, kayak gitu. Karena huruf setelahnya itulah yang perlu untuk kita ketahui untuk menentukan hukum tajwidnya, gitu ya. Baca Al-Qur'an bertemu nun sukun atau tanwin, terjadi hukum tajwid di sana dengan memperhatikan huruf setelahnya. Jadi nanti kalau ada tanwin misalnya, ada hamzah wasal misalnya, nah itu dia ada pembahasan tersendiri. Nah, sekarang kita baca Al-Qur'an nih bertemu nun sukun. Oh, di sini ada nun sukun, berarti terjadi hukum tajwid dengan memperhatikan huruf setelahnya. Nun sukun setelahnya huruf hamzah. Nah, huruf hamzah ini yang harus kita ketahui huruf apa dia, kayak gitu, agar kita dapat menentukan hukum tajwidnya. Kita lihat huruf hamzah itu termasuk salah satu huruf idhar halqi. Idhar halqi memiliki huruf jumlahnya ada 6. Supaya kita dapat menguasai hukum tajwid idhar halqi di surah apapun dan di ayat manapun, tentu kita harus menghafal huruf-hurufnya. Kalau kita hafal hurufnya, kita bakal tahu tentang hukumnya idhar halqi di surah apapun dan di ayat manapun. Seperti itu. Ini kita baca Al-Qur'an, nun sukun bertemu dengan huruf hamzah, huruf idhar halqi, maka hukumnya idhar halqi. Jadi kalau ada nun sukun atau tanwin bertemulah dengan salah satu daripada 6 huruf yang di samping, itu hukumnya idhar halqi. Kemudian cara membacanya itu dibaca jelas. Jadi bunyi nun sukun atau bunyi tanwinnya itu dibaca jelas, kemudian tidak didengungkan, tidak digunnahkan, maka baca pendek saja ya. Min gitu pendek. Min pendek gitu ya. Min ahlil kita. Alif lam setelahnya huruf kaf. Kita lihat media gambarnya. Kalau ada huruf alif lam bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah alif lam qamariyah. Huruf kaf itu termasuk kan salah satu daripada 14 huruf qamariyah, huruf kaf termasuk ya. Nah, maka ini alif lam bertemu dengan huruf kaf. Huruf kaf ini huruf qamariyah, maka alif lam bertemu dengan huruf qamariyah, maka hukumnya alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah itu disebut juga dengan idhar qamariyah, karena cara membaca huruf lamnya dibaca idhar qamari. Nah, min ahlil seperti itu. Nah, terbaca jelas gitu huruf lamnya ya. Min ahlil, karena huruf lamnya itu dibaca idhar qamari. Min ahlil. Jadi kalau nanti ulang alif lam qamariyah, ini idhar qamariyah itu maksudnya sama saja. Min ahlil kita, ta dibaca panjang. Sekarang perhatikan tanda panjang yang terletak di rumus 3 yang warna biru. Jadi kalau kita baca Al-Qur'an itu bertemu huruf, di atas huruf tersebut ada tanda seperti ini. Ada tanda harokat fathah, bentuknya berdiri seperti ini, berbentuk alif kecil seperti ini. Ini menandakan huruf kalau di atasnya ada tanda seperti ini dibaca panjang. Sebenarnya ini ta dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Min ahlil kitabi ummatung, mim bertasydid. Kita lihat dia gambarnya. Huruf nun yang bertasydid, huruf mim yang bertasydid itu hukumnya gunnah musyaddadah. Nah, tapi perlu diingat ya, huruf mim bertasydidnya itu supaya tidak sampai gagal paham gitu ya. Khawatirnya nanti kalau cuman kami katakan nun bertasydid, mim bertasydid hukumnya gunnah musyaddadah, khawatirnya nanti adik-adik dan juga bapak ibu saudara semuanya yang belum tahu tentang hukumnya idgham nanti akan mengira semua huruf nun yang ada tanda tasydidnya, semua huruf mim yang ada tanda tasydidnya hukumnya gunnah musyaddadah. Khawatir akan mengira seperti itu. Padahal nanti ya, ada huruf nun ada tanda tasydidnya, ada huruf mim ada tanda tasydidnya, tapi hukumnya itu menjadi idgham karena kemasukan sesuatu seperti nun sukun atau tanwin atau mim sukun gitu. Jadi ini bagi yang masih pemula nih ya, supaya tidak keliru tuh seperti ini. Ini kan ada huruf mim bertasydid nih. Kemudian sebelah sininya nih nggak ada kan di sini nun sukun, di sini nih nggak ada kan di sini tanwin ya.
Kemudian di sini nggak ada kan, di sini mem sukun, maka berarti huruf mem yang ada tanda tasydidnya ini hukumnya gunnah musyaddadah gitu. Cara yang barusan kami sampaikan itu tentunya di luar daripada ayat-ayat Fatihah Suar. Tujuannya itu supaya tidak sampai gagal paham saja antara gunnah dengan idgham. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu, adik-adik semuanya sudah dapat memahami dengan betul, sudah betul-betul paham tentang hukumnya gunnah ya, maka tidak perlu lagi menggunakan cara yang barusan kami sampaikan itu. Nah, itu tujuannya supaya tidak keliru saja ya gitu. Ini umum bertasydid hukumnya gunnah musyaddadah, kita baca dengan gunnah. Kita dengungkan sehingga di bagian di bagian situnya tuh suaranya itu kita tahan sejenak, kita gunnahkan kira-kira sepanjang 2 harokat. Ummatun qa, tanwin setelahnya huruf qaf. Nah, tadi kan sudah kami katakan tuh ya, di mana ada nun sukun atau di mana ada tanwin terjadi hukum tajwid di sana dengan memperhatikan huruf setelahnya. Ini tanwin, setelahnya huruf qaf. Nah, huruf qaf ini yang harus kita ketahui huruf apa agar kita dapat menentukan hukum tajwidnya. Kita lihat, huruf qaf itu termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki. Jadi huruf ikhfa hakiki jumlahnya ada 15. Supaya kita dapat menguasai hukum ikhfa hakiki, maka tentu kita harus menghafal huruf-huruf yang 15 itu. Kalau kita hafal hurufnya, kita bakalan tahu tentang hukumnya ikhfa hakiki di surah apapun dan di ayat manapun. Nah, gitu. Jadi kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu daripada 15 huruf yang di samping itu, maka hukumnya ikhfa hakiki. Sedangkan huruf qaf itu dia masuk pada ikhfa hakiki ab'ad. Kenapa dikatakan ab'ad? Karena dari segi makharijul huruf antara huruf non dengan huruf qaf itu dia letaknya jauh gitu, maka dikatakan ab'ad. Loh, huruf nunnya mana nih? Kan ini kan tanwin nih. Mana huruf nunnya? Kalau kita membaca tanwin itu di ujung itu ada huruf nun sukunnya tuh. An, in, un, ban, bin, bun. Nah, itu ada huruf nun sukunnya di ujungnya kan. Sama lah kayak ini nih. Ummatun. Nah, ini kan. Di ujungnya ada huruf nun sukunnya kan. Yang tampak, yang kelihatan kalau pada tanwin itu ya, huruf nun sukun itu tampak, kelihatan kalau kita ucapkan. Dari segi tulisan dia tidak ada nun sukun di sini. Enggak ada dari segi tulisan, tapi kalau kita ucapkan dia tampak gitu. Nah, maka nun sukun dengan huruf kaf itu dia dari segi makharijul huruf dia letaknya itu jauh, maka dikatakan ab'ad. Kemudian ya, tidak semua ikhfa hakiki itu condong berbunyi ang. Jadi jangan semua dibaca ang, wa ang tum gitu, jangan ya. Tidak semua ikhfa hakiki condong berbunyi ang, tidak. Ya tergantung dengan hurufnya kayak gitu. Yang condong berbunyi ang itu kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf qaf dan juga huruf kaf. Itu yang condong berbunyi ang. Nah, jadi ini dia condong berbunyi ang nih. Nah, cara membaca ikhfa hakiki itu dibaca samar. Jadi bunyi nun sukun atau bunyi tanwinnya dibaca samar dengan kita bersiap-siap masuk ke dalam huruf ikhfa-nya. Kemudian juga dia didengungkan, digunnahkan. Nah, maka ini kita baca ummatun. Nah, jangan dibaca ummatun ko. Ummatun. Nah, condong berbunyi ang dia. Nah, kalau pada ikhfa hakiki ab'ad. Jadi ingat ya, tidak semua ikhfa hakiki condong berbunyi ang. Nah, kecuali kalau pada ikhfa hakiki ab'ad. Kemudian kan ini didengungkan ya, tung. Nah, kemudian ini huruf qaf nih huruf tebal nih, huruf isti'alah dia. Angka tebalkan. Ummatun qa, seperti itu ya. Tung. Nah, di bagian situnya kita tahan sejenak, kita panjangkan kira-kira sepanjang 2 harakat, kita gunnahkan, kita dengungkan. Ummatun qa. Qa dibaca panjang. Nah, untuk di sini media gambar tidak kami tampilkan lagi. Pertama, qa ini namanya adalah mad wajib mutasil. Tadi di atas itu sudah kita temui itu ya, tentang mad wajib mutasil juga ya. Pada awalnya dia namanya mad tabi'i. Kenapa kok dia berubah menjadi mad wajib mutasil seperti itu? Nah, kenapa kok mad tabi'i berubah menjadi mad wajib mutasil? Namanya yang perlu kita ketahui dulu, kenapa kok dibaca panjang? Ini kok dibaca panjang, penjelasannya sama. Kenapa kok wa dibaca panjang? Kalau di media gambar tadi itu di rumus 3 yang warna hitam itu penjelasannya. Nah,
Jadi kalau baca Al-Quran bertemu alif, nah ini alif nih disambung dengan huruf qaf. Sebelum alif sebelah sininya ada ini, ada harokat fathah, ada tanda baca fathah. Di sini ada alif, sebelum alif sebelah sini ada harokat fathah, ada tanda baca fathah. Maka huruf yang memiliki harokat fathah, huruf yang memiliki tanda baca fathahnya dibaca panjang nih, sehingga qa dibaca panjang. Makanya kita harus paham dan juga harus teliti, karena nanti ada huruf alif yang tidak disambung seperti ini, ada huruf alif yang disambung seperti ini. Kalau dibaca panjang ini mad tabi'i. Mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata berubah menjadi mad wajib muttasil. Panjangnya 4 sampai dengan 5 harokat. Qaimatui, seperti itu. Tanwin misalnya huruf ya. Oh, di sini ada tanwin, terjadi hukum tajwid lagi. Nah, setelahnya huruf ya. Nah, huruf ya ini huruf apa? Itu yang harus kita ketahui kayak gitu. Kita lihat. Huruf ya termasuk salah satu huruf idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah memiliki 4 huruf. Nah, supaya kita dapat menguasai hukum idgham bi gunnah, maka hafalkan 4 huruf itu. Nah, jadi kalau kita baca Al-Quran apabila bertemu dengan huruf nun sukun atau tanwin, setelah nun sukun atau setelah tanwin itu bertemu dengan salah satu daripada 4 huruf yang di samping, maka hukumnya adalah idgham bi gunnah, dikecualikan pada idhar mutlak. Idhar mutlak itu apa saja? Itu juga sudah kami buatkan tersendiri playlist videonya. Ini tanwin, setelahnya huruf ya huruf idgham bi gunnah, maka hukumnya idgham bi gunnah. Cara bacanya bagaimana? Cara membaca idgham bi gunnah itu dengan cara diidghamkan. Jadi dengan cara memasukkan. Jadi bunyi nun sukun atau bunyi tanwin itu dimasukkan ke dalam huruf idgham bi gunnahnya. Nah, kemudian dia digunnahkan, didengungkan, dimasukkan juga didengungkan. Sehingga ini yang semula kita baca imatun, kita baca imatui. Kemudian bagian tui, bagian situnya tuh suaranya itu kita tahan sejenak, kita gunnahkan ya, kita dengungkan kira-kira sepanjang 2 harokat. Qaimatuyatlu, seperti itu. Huruf ta sukun kita baca seperti ini. Yat, ada nafas yang mengalir karena di antara sifat huruf ta itu memiliki sifat hamas. Yatlu, lu dibaca panjang. Pasti di sini ini adik-adik dan juga bapak ibu saudara semuanya sudah dapat mengetahui kenapa kok lu dibaca panjang. Sama lah penjelasannya, kenapa kok su dibaca panjang, sama kenapa kok lu dibaca panjang. Tadi kalau pada media gambar tadi itu di rumus 2 yang warna hitam. Jadi kalau yang sudah kita temui tidak kami tampilkan lagi media gambarnya, agar kita juga langsung bisa paham tanpa bantuan media gambar gitu. Langsung belajar memahami kayak gitu tanpa bantuan media gambar. Kenapa ini lu dibaca panjang? Jadi kalau baca Al-Quran bertemu waw sukun, ada huruf waw, ada tanda sukun. Sebelum waw sukun sebelah sininya ada ini, ada harokat dhammah nih, ada tanda baca dhammah. Maka huruf yang memiliki tanda baca dhammah dibaca panjang nih, sehingga lu dibaca panjang. Lu dibaca panjang mad tabi'i, panjangnya 2 harokat. Yatluna ya, a dibaca panjang. Nah ini namanya mad badal. Nah tadi sudah kami ingatkan betul tuh ya. Tadi itu waktu di atas sudah kami ingatkan betul. Kalau yang memakai rumus 1, rumus 2, rumus 3 itu nanti adalah huruf hamzah, namanya mad badal. Saya bilang gitu kan. Pertama yang perlu kita ketahui dulu, kita ingat kembali apa yang telah kami katakan tadi. Kalau ada huruf alif ada tanda bacanya, huruf alif ada tanda bacanya, itu huruf hamzah. Nah kemudian mad badal itu terjadi kalau ada huruf hamzah mendahului huruf mad atau huruf mad sebelumnya hamzah. Nah, secara khusus pembahasan mad badal itu sudah kami buatkan tersendiri playlist videonya kayak gitu. Intinya tuh kalau yang memakai rumus 1, rumus 2, rumus 3 itu huruf hamzah, itu nanti namanya mad badal yang telah kami tampilkan tadi itu. Contoh kayak gini nih kan, ini kita baca Al-Quran nih, bertemu huruf, di atas huruf ada tanda seperti ini, ada tanda harokat fathah, bentuknya berdiri seperti ini, berbentuk alif kecil seperti ini. Maka huruf kalau di atasnya ada tanda seperti ini baca panjang, misalnya A dibaca panjang. Tapi karena yang dipanjangkan adalah huruf hamzah, maka namanya mad badal kayak gitu. Jadi mad badal itu terjadi hanya pada huruf hamzah saja. Ada huruf hamzah dibaca panjang, sebab dia mendahului huruf mad tadi itu. Kalau tidak ada sesuatu yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan, itu namanya adalah mad badal. Nah,
Kalau yang di atas ini tadi hamzah, betul hamzah dibaca panjang, ini namanya mad iwad. Karena mad iwad itu terjadinya itu tadi sudah kami jelaskan, tadi mad iwad terjadi itu kalau kita berwakaf, berhenti di huruf yang memiliki tanda baca fathatain. Nah, sedangkan ini kan dia enggak nih. Nah, ini namanya adalah mad badal. Nah, pokoknya kalaupun masih bingung, kita paham yang mudah-mudah dulu. Oh, hamzah ada tanda panjangnya nih. Oh, itu mad badal. Kayak gitu kan. Huruf hamzah ada tanda panjangnya nih. Oh, mad badal. Kalau enggak ada perubahan yang menyebabkan terjadinya perubahan, namanya mad badal. Panjang 2 harokat. Ya dibaca panjang, ini mad tabi'i. Tanda panjangnya mana ya ini? Harokat fathah berdiri. Ya mad tabi'i. Kan kalau tadi sudah kami katakan ya, kalau mad badal itu terjadinya hanya khusus pada huruf hamzah saja kayak gitu. Kalau ini kan huruf ya, ini bukan huruf hamzah, ini mad tabi'i. Panjang 2 harokat. Ayatillah. Ini kita baca tillah, jangan dibaca tillah, jangan ya kita baca tillah. Setelah ini jangan sampai salah lagi ya. Ini juga sering sekali terjadi kesalahan. Jadi kalau kita baca Al-Quran, bertemulah dengan lafaz Allah. Ini ada lafaz Allah nih. Sebelum lafaz Allah, sebelah sininya ada ini. Ada tanda baca kasroh, ada harokat kasroh. Ada lafaz Allah, sebelah sininya lafaz Allah ada harokat kasroh. Maka lafaz Allahnya, huruf lam jalalahnya itu kita baca tarkik. Kita baca tipis. Sehingga ini kita baca ayatillah, tillah seperti itu. Jangan dibaca tillah, jangan ya. Kita baca tillah, kita baca tipis. Setelah ini jangan sampai salah lagi. Kalau baca Al-Quran ada lafaz Allah, sebelum lafaz Allah sebelah sininya ada harokat kasrah, huruf lam jalalahnya dibaca tipis, baca tarkik. Kemudian di sini ada alif lam, setelahnya huruf lam. Kita lihat media gambarnya. Kalau ada huruf alif lam bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Huruf lam itu termasuk salah satu daripada 14 huruf syamsiyah. Huruf lam termasuk ya. Termasuk tuh huruf lam tuh salah satu daripada 14 huruf syamsiyah. Maka ini alif lam bertemu dengan huruf lam nih. Huruf lam yang ada tanda bacanya ini huruf syamsiyah nih. Maka alif lam bertemu dengan huruf syamsiyah, hukumnya alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah itu disebut juga dengan idgham syamsiyah karena cara membaca huruf lamnya dibaca idgham. Jadi cara bacanya itu dari ti langsung masuk ke huruf lam yang ada tanda bacanya nih. Ini kan huruf lam yang ini kan gak ada tanda bacanya kan. Karena gak ada tanda bacanya jangan bingung. Yang gak dibaca langsung diidghamkan ke huruf setelahnya gitu. Maka dari ti langsung masuk ke huruf lam yang ada tanda bacanya. Alif lam syamsiyah atau idgham syamsiyah. Ayatillah. Selanjutnya lafaz Allah dibaca panjang. Ini di atas lafaz Allah ada tanda panjang nih. Ini tanda panjangnya nih. Ada harokat fathah berdiri yang berbentuk alif kecil seperti ini. Sini lafaz Allah dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Ini tanda panjangnya ya. Harokat fathah berdiri yang berbentuk alif kecil. Tambahan pengetahuan, kalau pada Al-Quran Madinah, silakan nanti adik-adik, bapak ibu saudara semuanya sesekali ya, perlu sekali itu sesekali baca juga Al-Quran Madinah. Itu banyak tuh di HP tuh Al-Quran Madinah, Al-Quran cetakan Madinah. Itu di atas lafaz Allah tidak ada tanda harokat fathah berdiri yang berbentuk alif kecil seperti nggak ada dia. Tapi lafaz Allahnya harus tetap dibaca panjang. Nah, itu tambahan pengetahuan saja. Supaya nanti tidak sampai salah juga kalau baca Al-Quran Madinah ya kayak gitu. Tapi kalau di Al-Quran cetakan Indonesia kan di atasnya ada tanda seperti ini. Nah, nih. Makanya lafaz Allah dibaca panjang. Ayatillahi dibaca panjang nih, mad badal sama lah dengan ini tadi ya nih, mad badal panjang 2 harokat. Kemudian nah ini mad wajib muttasil, sama penjelasannya dengan ko ini tadi. Kenapa kok dibaca panjang? Mad tabi'inya yang mana? Ya karena di sini ada alif. Sebelum alif sebelah sini ada harokat fathah, ada tanda baca fathah. Sehingga huruf yang memiliki tanda baca fathah dibaca panjang. Sehingga dibaca panjang. Dibaca panjang ya mad tabi'i. Mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata berubah menjadi mad wajib muttasil. Panjangnya 4 sampai dengan 5 harokat. Sudah kita temui tadi ya. Kemudian di sini ada hukum alif lam syamsiyah dia. Tapi di sini kita perlu paham ya, perlu kita memahaminya. Kan di sini huruf lam yang satunya itu enggak ditulis. Pertama di sini. Tadi kan kami katakan ya, sekarang kita tampilkan lagi deh media gambar supaya enggak bingung. Kalau ada huruf alif lam bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping, maka hukumnya alif lam syamsiyah. Huruf lam termasuk salah satu daripada 14 huruf syamsiyah. Termasuk ya. Ini huruf alifnya atau hamzah wasolnya itu yang ini. Kemudian huruf lam ini bertasydid. Huruf bertasydid itu kalau kita urai, maka di situ ada 2 huruf. Kalau kita urai, huruf lam ini bertasydid nih. Kalau kita urai ada 2 huruf lam di sini. Maka di sini huruf alifnya ini, baru huruf lamnya
huruf lamnya tuh ada huruf lam yang satunya tapi dia tidak ditulis di sini ya. Baru ada huruf lam yang ada tanda bacanya ini. Nah, maka ini dari segi hukum dia tetaplah alif lam syamsiyah. Kemudian di sini ada huruf ya sukun sebelumnya harokat fathah. Tadi di pertama nih ya sukun sebelumnya harokat fathah. Di sini ya, ini huruf lin, kita baca lunak. Laili wahum. Mem sukun setelahnya huruf ya. Perhatikan media gambarnya. Kalau kita baca Al-Quran itu setiap bertemu mem sukun terjadi hukum tajwid dengan memperhatikan huruf setelahnya. Hanya saja kalau hukum mem sukun itu dia lebih ringkas. Hanya ada 3 bentuk hukum. Nomor 1, mem sukun bertemu dengan huruf ba hukumnya ikhfa syafawi. Nomor 2, mem sukun bertemu dengan huruf mem hukumnya idgham mimi. Nah, yang nomor 3 di situ ada bacanya idhar syafawi. Baca keterangannya idhar syafawi. Idhar syafawi terjadi jika ada mem sukun atau mem mati tidak bertemu dengan huruf ba. Tidak bertemu juga dia dengan huruf mem, maka semua hukumnya namanya idhar syafawi. Ini mem sukun setelahnya huruf ya. Di sini huruf ya nih, bukan huruf ba, bukan huruf mem. Maka berarti hukumnya idhar syafawi. Maka kita baca jelas bunyi mem sukunnya. Tidak didengungkan, maka baca pendek saja. Hum yasjudun. Dun dibaca panjang. Ini kalau kita tidak berwakaf, tidak berhenti di huruf nun, maka panjangnya du tetap menjadi mad tabi'i kalau kita wasolkan. Karena tadi itu kita bacanya itu berwakaf berhenti di huruf nun, sehingga du yang awalnya mad tabi'i berubah menjadi mad arid li sukun. Mad tabi'inya yang mana? Pasti Bapak Ibu sudah tahu di sini saudara semuanya ya. Ini dun dibaca panjang, samalah nih. Kenapa kok su dibaca panjang? Kenapa kok lu dibaca panjang? Jadi kalau baca Al-Quran bertemu waw sukun, ada huruf waw, ada tanda sukun. Sebelum waw sukun sebelah sininya ada ini. Ada tanda baca dhammah, ada harokat dhammah. Maka huruf yang memiliki harokat dhammah dibaca panjang. Artinya du dibaca panjang. Du dibaca panjang itu mad tabi'i. Kemudian mad tabi'i bertemu dengan ini dengan huruf nun. Mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan. Sebab berwakaf, huruf yang disukunkannya huruf nun di sini. Mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan sebab berwakaf berubah menjadi mad arid li sukun. Panjangnya mad arid li sukun boleh dibaca dengan panjang 2 harokat atau 4 harokat atau 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Jadi kita harus konsisten ya. Kalau baca Al-Quran itu jika mad arid li sukun kita baca dengan panjang 2 harokat, ya semua mad arid li sukunnya panjangkan 2 harokat. Kalau 4 ya semua panjangkan 4 harokat. Kalau 6 ya semua panjangkan 6 harokat mad arid li sukunnya. Harus konsisten, gak boleh selang-seling kayak gitu. Huruf yang disukunkannya mana? Huruf nun. Ini kan du ditambah huruf nun yang disukunkan dibaca dun. Jadi ini kalau kita berwakaf di huruf nun kita baca yasjudun. Jangan dibaca yasjuduna. Nah gitu. Salah dari segi berwakaf. Kenapa begitu? Jadi kalau kita baca Al-Quran, berwakaf kita, berhenti kita di huruf yang tidak dibaca panjang, maka hurufnya itu kita sukunkan, kita matikan. Ini kita baca Al-Quran, berwakaf kita, berhenti kita di huruf nun. Huruf nun nggak dibaca panjang. Apa tadi kami katakan? Kalau berwakaf di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya itu kita sukunkan, kita matikan. Sehingga ini kita baca yasjudun, seperti itu. Sekarang mari kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. Laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Sampai di sini belajar mengaji Al-Qur'annya. Sampai bertemu di pelajaran yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.